Jadi seperti itu. Jadi untuk saya, orang yang membuli saya di media sosial, seperti yang akan saya tunjukkan beberapa cuplikan, screenshot itu, kalian bisa lihat bagaimana saya meladeni orang-orang itu dengan sangat sopan. Karena bagi saya, kalau saya meladeni mereka dengan kasar, maka saya tidak beda sama mereka. Jadi kemanusiaan saya itu harus dipertahankan menghadapi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mungkin moralnya bejat, atau orang-orang yang mungkin kemanusiaannya rendah, yang suka menghujat orang, iri, dengki, dengan hal-hal yang membuat orang lain itu bisa maju. Oke, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara soal bagaimana menghadapi orang-orang yang mencemooh Anda atau menghina Anda di media sosial. Nah, kalau saya sendiri, saya orang yang tidak terlalu peduli ya sama cemoohan dari netizen di media sosial. Kenapa? Apalagi orang yang mencemooh itu menggunakan akun palsu. Kalaupun dia menggunakan akun yang tidak palsu, untuk saya tidak jadi soal. Saya biasanya meladeni orang itu dengan sangat baik dan dengan sangat sopan ya. Walaupun kadang-kadang saya ingin mengkantor orang itu dengan kata-kata yang keras, tetapi jarang terjadi. Lebih sering saya biasanya mengcounter itu dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa alasan ya. Pertama, saya tidak ingin menjadi orang yang martabat kemanusiaannya serendah netizen yang suka menghina dan mencemooh orang itu. Karena orang-orang yang sering menghina di media sosial, apalagi yang menggunakan akun palsu, bagi saya mereka itu punya martabat kemanusiaan yang rendah ya. Apalagi menghina orang yang melakukan sesuatu yang positif. Bagi saya orang-orang itu adalah orang-orang iri. Dan orang-orang iri seperti itu, kita tidak perlu terlalu banyak sibuk. Ya, mungkin kita meladeni mereka dengan sopan, dengan baik, dan tidak perlu terlalu menganggap apa yang mereka katakan itu sebagai sesuatu yang serius. Saya tidak pernah menganggap apa yang mereka katakan sebagai sesuatu yang serius. Karena itu saya meladeni mereka dengan cukup sopan. Dan kadang-kadang ketika kita meladeni mereka dengan cukup sopan, tidak terprovokasi dengan kata-kata mereka yang kasar, yang barbar, yang tidak beradab, biasanya mereka akhirnya berbalik menghargai kita. Kenapa? Karena tujuan mereka itu adalah ingin memprovokasi orang, atau ingin membuat mental orang yang ingin berkembang dengan misalnya membuat konten YouTube yang positif atau menulis hal-hal yang positif. Itu tujuan mereka, ingin mengkanter orang, ingin membuat orang itu tidak bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau seandainya orang itu tidak merasa terganggu dengan sindiran mereka, cemoohan mereka, apalagi yang menggunakan akun palsu, maka mereka itu gagal dalam melakukan serangan-serangan yang brutal itu dalam media sosial Anda. Jadi saya sama sekali tidak pernah merasa terganggu. Biasanya saya meladeni itu dengan sopan. Kenapa? Karena saya tidak mau jatuh dalam kebiadaban atau ketidakmanusiawian orang itu. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, saya ini orang yang tidak pernah merasa tersinggung kalau orang itu mencemooh saya atau merendahkan saya tanpa mengcounter argumentasi saya. Saya ini orang tidak pernah merasa tersinggung. Kenapa? Karena saya rasa kalau orang itu mencemooh saya atau merendahkan saya hanya karena faktor subjektif atau emosional yang ada dalam dirinya, maka yang bermasalah di sini bukan saya tapi dia. Saya menganggap orang-orang seperti itu adalah orang-orang sakit ya, orang-orang sakit, baik sakit mental maupun sakit jiwa ya. Saya tidak tahu apa beda antara sakit mental dan sakit jiwa, tapi saya kira ada perbedaannya. Nah, jadi saya biasanya tidak terlalu menghiraukan ya orang-orang yang mengcounter
postingan saya di Facebook, di Twitter, di Instagram. Ya, saya jarang main Instagram. Jadi saya tidak terlalu terganggu dengan itu. Dan saya akan menjadi sangat terganggu kalau orang itu mengcounter argumentasi saya. Nah, terganggu dalam arti yang positif ya. Jadi kalau orang mengcounter argumentasi saya, biasanya saya akan meresponnya dengan entahkah dengan barbar juga atau dengan sopan. Dan saya kadang menganggap pertarungan argumentasi itu perlu dibumbui oleh serangan-serangan barbar yang dalam bahasa teknisnya itu disebut serangan ad hominem. Saya suka. Jadi dalam pertarungan argumentasi saya kerap kali menyisipkan serangan-serangan yang bersifat ad hominem. Kenapa? Karena pertarungan ide menurut saya, pertarungan argumentasi kalau dibumbui oleh hal-hal yang sedikit berbau ad hominem, maka pertarungan itu akan lebih sengit, lebih nikmat ya dibaca orang atau dibaca oleh kita sendiri. Jadi saya suka kalau orang menantang saya dengan argumentasi, dan kalau orang itu menggunakan argumentasi ad hominem, bagi saya tidak jadi soal. Saya menikmati itu. Karena di dalam pertarungan argumentasi itu kita ya kadang-kadang tidak luput dari serangan ad hominem. Jadi apa yang saya percaya ini banyak tidak disukai oleh orang yang menekuni ilmu komunikasi atau ilmu bahasa, karena menurut mereka ad hominem itu mengganggu argumentasi yang utuh dari penulis atau orang yang memiliki argumentasi tertentu. Tapi untuk saya tidak jadi soal. Saya suka melakukan polemik gitu. Jadi ada orang-orang yang jujur tidak sepakat dengan argumentasi saya, lalu mengkantor argumentasi saya biasanya membalas itu. Seringkali saya membalas, jarang saya mengabaikan. Tapi ada juga orang, mungkin mahasiswa atau teman atau kenalan yang mengkantor argumentasi saya hanya agar ingin terkenal atau ingin jadi artis, atau membuat-buat argumentasi dia seolah-olah dia berseberangan dengan saya. Ya, biasanya orang seperti itu saya biasanya tidak balas. Kenapa? Karena dia tidak genuine, tidak tulus ya, berbeda dengan saya. Mungkin dia sebenarnya sepakat dengan saya, tapi dia berpura-pura tidak sepakat. Biasanya saya jarang meladeni orang seperti itu ya, jarang. Entahkah dia mahasiswa atau dia mahasiswa saya atau siapa saja, saya jarang meladeni itu. Tapi kalau orang itu sadar di dalam otaknya bahwa argumentasi saya keliru dan dia ingin mengcounter itu, maka saya biasanya meladeni itu. Jadi baik itu di media sosial maupun media massa, suka saya dengan hal-hal seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk saya, orang yang membuli saya di media sosial, seperti yang akan saya tunjukkan beberapa cuplikan, screenshot itu, kalian bisa lihat bagaimana saya meladeni orang-orang itu dengan sangat sopan. Karena bagi saya, kalau saya meladeni mereka dengan kasar, maka saya tidak beda sama mereka. Jadi kemanusiaan saya itu harus dipertahankan menghadapi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mungkin moralnya bejat, atau orang-orang yang mungkin kemanusiaannya rendah, yang suka menghujat orang, iri, dengki, dengan hal-hal yang membuat orang lain itu bisa maju. Nah, orang-orang seperti ini ya saya tidak terlalu peduli. Saya kadang-kadang meladeni mereka dengan kelakar-kelakar, buat mereka sakit hati. Kenapa? Karena tujuan mereka membuat saya emosi tidak berhasil, dan kerap kali mereka tidak berhasil melakukan itu. Oke, jadi itu saja. Mungkin untuk teman-teman yang selama ini takut memposting sesuatu di media sosial, tulisannya, videonya, atau apa saja, karena takut dibully, kalian bisa memakai strategi saya ini. Jadi strategi yang pertama, kalian mengabaikan karena tidak ingin jatuh dalam kelemahan kemanusiaan orang lain, khususnya pembuli. Dan juga strategi kedua adalah Anda tidak perlu terlalu menghiraukan kalau seandainya hujatan itu, pembulian itu tidak berbasiskan pada argumentasi, tapi hanya berbasiskan pada asumsi, perasaan emosional, atau mungkin orang itu mengalami sakit mental atau jiwa. Jadi tidak perlu Anda hiraukan kalau yang seperti itu. Kalau dia
mengcounter Anda berbasiskan argumentasi, maka ya Anda perlu meladeni itu. Dan ya untuk saya, ketika saya meladeni orang itu, saya tidak jarang melengkapi itu dengan hal-hal yang bersifat ad hominem, dan untuk saya itu tidak jadi soal. Dan ad hominem yang biasa saya gunakan itu adalah ad hominem yang tidak begitu brutal ya, tapi ad hominem yang apa namanya, misalnya sedikit meremehkan argumentasi dia dengan cara-cara yang ketika orang baca atau orang yang saya debat itu baca, dia akan sedikit merasa terganggu untuk membalas apa yang saya tulis. Jadi seperti itu. Oke, jika Anda merasa konten ini yang sangat sederhana, yang mungkin tidak terlalu jelas, ya Anda mungkin terinspirasi atau mendapat ilmu yang baru, Anda bisa memberikan like, komen, subscribe, atau membagikan kepada yang lain. Untuk yang tidak sepakat, bisa Anda memberikan komen di bawah ini. Saya siap untuk meladeni Anda ketika Anda mungkin tidak terlalu sepakat dengan saya. Oke, saya kira itu saja apa yang ingin saya bahas pada kesempatan ini. Saya lagi masak ubi di luar rumah. Saya malas masak di dapur, saya masak di luar. Jadi ya seperti itu. Oke, sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Pasti akan banyak video-video yang lain ya. Oke, baik. Salam sehat, salam menghadapi berbagai macam persoalan, terutama COVID dan juga orang-orang yang sering membuli Anda. Oke.